Di luar negeri tidak ada misionaris memurtadkan orang Islam. Di luar negeri yang Anda maksud itu tidak ada orang Kristen mengkristenkan orang lain. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah Kristen. Nah, orang Barat itu pintar, bukan pintar karena Bible. Mereka pintar karena meninggalkan Bible. Berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen di Indonesia menjadi tulul karena orang Kristen menggunakan Bible. Siapa yang memakai Bible, maka dia akan tulul. Gini, orang Barat pintar karena mereka meninggalkan Bible. Itu kan pendapatnya Juma. Oh, itu fakta, contohnya itu fakta. Orang Barat mana yang belajar Bible? Tunjukkan ke saya. Orang Barat mana yang belajar Bible? Orang Barat yang mana yang belajar? Ketika mereka menemukan kendaraan mobil misalnya, di dalam Bible mana mereka menemukan itu? Ada? Nggak ada. Itu bukan mereka pintar karena mereka meninggalkan Bible. Kalau dia masih ada di Bible, maka mereka tidak layaknya sebut sebagai hewan, mirip hewan, tak berakal. Kalau mereka masih menggunakan Bible. Ah, gitu dong. Diterima. Sekarang dengan nyatanya, ya, yang orang belajar Bible itu orang yang terpintar semua seluruh dunia. Mana buktinya? Mana buktinya orang belajar Bible jadi cerdas? Buktikan ke saya. Nah sekarang di luar Bible itu coba lihat. Apa tuh? Kelihatan kan bodohnya. Ya mana orang cerdas karena menggunakan Bible? Mana? Buktikan ke saya. Siapa satu orang yang pintar karena menggunakan Bible? Silakan. Satu sebut nama saja. Silakan. Satu nama saja. Siapa orang yang pintar karena menggunakan Bible? Silakan. Ya, yang menggunakan Bible karena pintar. Anda sekarang di ruangan Anda terang, bukan? Ya terang. Terus data dari Bible yang membahas tentang terang mana? Ya, mana data di Bible? Mana data di Bible yang digunakan oleh orang Kristen si penemu listrik? Mana? Tunjukkan. Mana dalilnya? Sedikit lah, cuma bukan di Bible-nya dikatakan begitu. Ya, Anda sendiri yang ingkari. Anda sendiri mengingkari kan? Pintar sedikitlah Suma. Bukan karena Bible sampai mereka bisa menemukan listrik. Bukan, maksudnya beginilah. Kita jujur aja dalam mereka bisa menemukan listrik, mereka bisa menemukan HP, mereka bisa menemukan mobil, mereka bisa menemukan pesawat terbang, bukan karena Bible. Sebaliknya, mereka pintar tentang itu semua karena mereka meninggalkan Bible. Buktinya apa dia mereka meninggalkan Bible? Ya, sekarang tunjukkan penemuan yang mereka temukan berdasarkan Bible. Tunjukkan. Bukan berdasarkan Bible dia, tapi berarti mereka cerdas bukan karena Bible. Berarti mereka cerdas bukan karena Bible. Iya kan? Kan udah aku bilang samamu, tidak ada manusia di atas muka bumi ini pintar cerdas karena faktor Bible. Justru kalau orang belajar Bible, orang itu akan menjadi stupid permanen. Itu fakta. Nah, coba kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada 3 Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhanmu ada berapa? 1. Tuh. Udah aku bilang kan? Baru aja, baru beberapa detik. Tak ada orang pintar karena Bible. Semua sarap, semua jadi gila karena Bible. Itu fakta. Itu karena Anda yang bodoh, makanya tidak sekarang tahu. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa yang bersaksi? Yang bersaksi. Ada berapa? Ada berapa? Yang bersaksi. Ya, ada berapa? Bersaksi tentang apa? Nenekmu kiper. Kan udah aku bilang, mustahile orang itu dalam keadaan Kristen, orang itu pecerdas. Mustahile orang itu bisa cerdas kalau membahas Bible. Udah aku bilang barusan, baru beberapa detik yang lalu. Orang yang cerdas, sifat benci tidak akan ada dalam hatinya. Benci pula yang kau bahas. Benci pula yang saudara bahas. Benci, Anda sudah ketabok, Anda ditampar Bible, Anda mengatakan benci. Kita mengaparkan fakta. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini pintar karena Bible. Tak ada. Ini buktinya Anda. Saya pintar. Buktinya Anda nih. Saya pintar. Buktinya Anda nih. Tuhan Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Dengar, Anda mengatakan Tuhan Anda satu.
1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawaban Anda? Anda tidak tahu kan? Anda Nah, tidak tahu justru kan? ke saya yang ditanya. Karena Anda itu Itu bukan kitab saya, Cak Ayu. Itu kitab Anda. Jadi itu bukan hanya kitab saya untuk loh. orang-orang yang pintar, yang cerdas. Sekarang itu hanya untuk orang-orang pintar. Makanya saya uji di dalam kitab saudara, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawab saya. Tiga itu bersaksi, weh Rolex. Itu kan? Cobalah. Coba, kutanya samamu, di situ ada berapa yang bersaksi? Jawab. Anda bilang tadi orang pintar nggak ada yang percaya Bible. Justru penemunya banyak orang yang percaya Mereka tidak pintar dalam arti kata, mereka hanya terlanjur Kristen karena keturunan dari Kristen, bukan mereka menjadi Kristen karena olahan, karena belajar. Percaya Bible ketimbang Al-Quran. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya ilmuwan apa, disiplin ilmu apa yang dihasilkan dari belajar Bible? Bukan penemu juga apa-apa, modal comot aja. Silakan Anda tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini sebagai penemu disebabkan karena mereka belajar Bible. Tunjukkan kepada saya. Saya turun sekarang nih dari Komal ini. Kalau Anda bisa menunjukkan satu penemu disebabkan karena terinspirasi daripada Bible. Tunjukkan. Inilah Anda diskusinya. Berubah-ubah statement Anda. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan aja kepada saya. Satu manusia Kristen penyembah mantan mayat, kalau mereka menemukan satu temuan ilmuwan yang bermanfaat bagi kehidupan bumi ini, dan ilmunya itu diserap dari Bible, tunjukkan kepada saya. Pernyataan Anda kok berubah-ubah ya. Lucu, saya Denso, kamu bisa jawab nggak sih pertanyaan? Mana jawabannya? Tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang pintar karena belajar Bible. Tunjukkan kepada saya. Ada nggak satu manusia stupid aja yang menjadi cerdas? Sebutkan siapa? Justru banyak orang pintar yang percaya Bible. Orang pintar banyak percaya Bible ketimbang Al-Quran. Gitu loh. Bung, bedakan percaya dengan itu realita. Dengarkan percaya dengan menjadi pintar karena belajar Bible. Hasil temuannya berasal dari inspirasi Bible. Tunjukkan kepada saya. Malah mereka menemukan listrik, menemukan pesawat, itu karena mereka belajar Quran. Al-Jabar. Ayo, ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari unsur-unsur temuan dari Quran yang menyebabkan mereka kemudian menemukan apa yang dibutuhkan kehidupan manusia. Ini saudara kita nih. Ada berapa Tuhanmu? Siji. Berapa yang bersaksi di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7? Malu dia sebut. Malu dia katakan. Malu dia baca Bible. Malu. Begitulah orang barat menendang Bible supaya mereka bisa cerdas. Karena kapan mereka menggunakan Bible, mereka menjadi stupid. Tuhannya satu, kitabnya mengatakan 3. Kan gimpe, gepeng kepala. Belum pernah ada orang Kristen pintar karena belajar Bible. Belum. Saya belum pernah nemukan. Kecuali nanti ditemukan ada dari Kristen yang mampu menciptakan alat pembakaran makanan yang mana bahan bakarnya itu berasal dari tai kering manusia. Baru saya katakan Bible menemukan temuan. Tapi sebelum itu terjadi, saya katakan belum ada temuan yang diasalkan dari Bible. Sekali lagi saya katakan, kalau orang Kristen sudah mampu menciptakan alat bakar makanan, alat panggang roti terbuat dari tai kering manusia, baru saya katakan orang Kristen itu menemukan. Aduh, main report, Oten. Balik lagi. Iya, ini Oten ini kepanasan dia. Ditanyai tentang Tuhannya yang kalang kabut dia sendiri. Siapa suruh kalian bikin karikatur Tuhan? Ini lagi bikin karikatur Tuhannya seperti dengan HP. Apa ini? Siapa yang ngajarin Anda itu Tuhan itu seperti HP? Yang ngajarin siapa?
Analogi Anda tentang HP itu yang merujuk kepada Tuhan itu siapa yang ngajarin? Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Kenapa kau serupakan Tuhanmu dengan HP, kucluk? Tuhan diserupakan dengan HP. Kenapa kamu nggak serupakan Tuhanmu dengan roda becak yang ada 3? Boleh saya bicara? Kenapa nggak serupakan dengan roda becak? Boleh saya jelaskan? Roda becak juga ada 3 tuh. Kenapa kau nggak serupakan aja dengan itu? Jelaskan? Ya, silakan Anda menjelaskan. Coba kau jelaskan. Yesus ada 3 unsur, ya. Roh, jasad, jiwa. Di situ ada 3. Burung merpati ada berapa? 3 juga kan? Burung, jasad burung, rohnya burung, dan jiwanya burung. Udah 6. Bapak ada 3 juga kan? Berarti Tuhanmu berapa? 9. Tuyul. Loh, saya mau menjelaskan, kamu ngomong terus. Sabar Ki. Terus bagaimana saya mau menjelaskan itu? Sekarang Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan HP. Nah, cuma satu. Apanya tuh? Kamu mau dengar HP. apa enggak? Casing. Kamu mau tahu Apa apa lagi? enggak? Mesin. Apanya lagi? Kalau kamu tidak mau tahu, Baterai. percuma. Apalagi? Itu diskusi Cas. apa Ada 4. namanya? Ada 4 itu. Bukan 3 kalau HP. Casingnya lagi. Bagaimana ceritanya Anda? Bagaimana kamu mau pintar kalau begitu? Kalau kamu Bagaimana ada yang Anda didengar mengatakan omongan? ingin pintar? Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Anda mengklaim bahwa Kamu Tuhannya terus orang bertanya. Yahudi? Jangan Dengar, kerja kau Tuhannya bertanya orang terus. Yahudi Kau juga bisa dan Tuhan mendengar. Anda apakah sama? Hei, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan Anda apakah sama? Jangan kerja kau bertanya terus, berikan orang Ya, bercerita. supaya kamu itu waras. Dibantu waras kok. Jangan kerjamu cuman bertanya terus. Ya supaya kamu waras. Jangan kau gila permanen. Sekarang ku tanya samamu, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhanmu itu sama? Ya kalau kerjamu bertanya terus, bagaimana orang menjelaskan? Pasti kita Kamu mau bertanya, diskusi karena apa kau itu enggak? manusia unik. Dibilang manusia juga bukan, dibilang hewan juga bukan. Makanya kita tanya, Kamu mau apakah dijelaskan Tuhanmu apa dan Tuhannya Yahudi sama atau tidak? Jawab dong. Kamu mau dijelaskan apa enggak? Saya tidak mau dijelaskan. Saya hanya minta dijawab, apakah Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama atau tidak? Sama? Yahudi yang mana dulu? Tidak. Yahudi yang mana Yahudi dulu? yang mana dulu? Dasar Ya sama aja toples. kamu begini, ku kasih tahu kamu. Aceh sama Padang sama enggak Tuhannya? Kan sama Orang aja kau bilang Yahudi begitu. memang ada Tuhannya yang lain selain daripada yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tuyul. Loh, sekarang sama aja kau tanya begitu orang Indonesia sama orang Jerman sama udah. Tuhannya Kau ke enggak. pasar, jualan nasi lontong. Kayak Ya jadi diskusi malah kayak kau gitu. Ini cuma bodoh sekali. Dasar tuyul. Tinggal kau jawab aja kalau kau percaya diri. Kayak saya nih. Wahai Bang Suma. Ya, Paman. Apakah Tuhanmu dan Tuhan yang disembah oleh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sama? Sama. Selesai perkara kan? Nah, kau ditanya, wahai tuyul, apakah Tuhanmu dan sembahan orang Yahudi itu sama? Tuhan yang mana dulu? Yahudi yang mana dulu? Kenapa demikian? Karena kamu tidak pede dengan Tuhanmu yang adalah seenggok bayi Yahudi. Paham? Anak orang kau tuhankan, cucunya Daud kau tuhankan, anaknya Maria kau tuhankan, sepupu satu kalinya Yohanes kau tuhankan, saudaranya Yudas kau tuhankan, ceweknya cowoknya Maria Magdalena kau tuhankan. Mau sampai kapan kalian kayak gini? Anak tirinya Yusuf kalian tuhankan, coba. Sampai kapan kalian bisa sehat? Diajarin dibilang dimarahin. Mau diwaraskan katanya diajak bertanya aja terus. Gimana kita nggak tanya? Anda orang Indonesia makan tahu tempe, tapi otak nggak berjalan ketika berbicara agama. Kita sapa Jengkelin. Selamat malam Jengkelin. Kristen, Muslim. Jengkelin. Wih Jengkelin. Aduh, udah tidur kayaknya Jengkelin. Oh, Jengkelin. Halo. Kristen Muslim, Mbak? Muslim Kristen? Kristen ya. Oke, siap, silakan. Jadi begini, cuma di sini ini bukan mencari tanya. Jangan curhat ya, Dek. Jangan curhat. Kalau kau curhat kau di ini, di apa? Di ruang pengaduan Dikit. pengaduan dosa di gereja, jangan di sini.
Di sini diskusi, pakai otak kita diskusi di sini, ya. Agama, agama yang benar. Dengar saya, Dek, dengar saya, Dek. Dikasih waktu ini. Dengarkan saya, Dek. Di sini di Komal kita ini, Dek, kita membahas tentang kebenaran akal dan agama. Gitu, Dek, ya. Kita tidak sedang membahas doktrin pembodohan barat. Paham? Jadi keluar sedikit dari agama kau itu ketika kita berbicara mengenai agama dan aspek kebenaran, keluar dulu lah doktrin. Jangan menetap terus di dalam kalomang. Oke? Paham ya? Nah, silakan Anda ngomong. Assalamualaikum Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Iya, Dinda. Waalaikumsalam. Halo, saya ngomong dulu. Halo. Dijawab dulu aja Kak Jengkelin. Saya Jangan ngomong curhat. dulu. Kau dia sudah dengar saya nggak? kok. Saya ngomong dulu. Adik. Kenyataan kan Dek. dia curhat juga. Saya ngomong dulu. Adik dengar tadi perkataan saya barusan. Ngomong dulu. Saya belum ngomong saya yang Enggak, saya tanya dulu. Adik ini tadi, Adik ini dengar tidak perkataan saya tadi barusan? Ditanya tadi agama apa Kristen. Di Yerusalem itu lahir tiga agama besar, Yahudi, Islam dan Kristen. Paham kok? Mau ngomong Yahudi terus, tapi Ya, tidak Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama enggak? Itu. Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama enggak? Sekarang aku tanya. Tuhanmu dan sekarang aku Tuhannya tanya, Yahudi tanya sama dulu. tidak? Enggak usah ngomong. Aku tanya kamu. Tuhanmu Jawab. dan Tuhannya Yahudi sama kagak? Nenek dipanggil adik. Nenek dipanggil adik. Adik, Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama kagak? Tuhannya Dia nggak Yahudi tahu, bukan buka mute. mantan mayat. Tuhanmu Bukakan mantan mute, host. mayat. Nggak tahu bukan Tuhannya mute. Yahudi bukan manusia. Tuhanmu manusia. Adik yang pakai baju biru. Ya kok bisa jawab nggak? Jawab. Nggak bisa jawab kan? Pertanyaan saya, Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama kagak? Aku tidak tanya gitu. Aku tanya dulu, jawab dulu. Aku tanya itu, jawab dulu. Jangan kau nggak Wahai adekku yang giginya belum tumbuh, dengarkan saya. Apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi adalah Tuhan yang sama? Jawab saya. Aku tanya, Tuhanmu dan Tuhanku sama nggak? Enggak sama. Tuhanmu mantan Sama. mayat gimana toh? Lalu mana? Seperti pernah ketemu kamu Tuhan? Tidak sama. Nah Sekarang aku tanya, Tuhanmu. dengar dulu, jawab dulu. Gigi belum tumbuh tapi cerewet. Ditanya apa? Malah balik bertanya. Kau tanya, apakah Tuhan Kristen dan Tuhan umat Islam itu sama? Ya enggak, samalah. Kami tuhankan Tuhan pencipta alam semesta. Kau tuhankan yang diciptakan Tuhan alam semesta, yaitu manusia, Yesus. Enggak sama. Kami menuhankan pencipta, kau menuhankan ciptaan. Enggak sama dong. Oke, selesai kan? Nah, pertanyaan saya kenapa enggak bisa dijawab? Apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen itu sama? Silakan Martin jawab. Martin Kristen. Boleh lanjut Martin. Martin, lanjut. Woi Martin. Martin. Udah tidur kayaknya, host. Martin, selamat malam Martin. Tidur kayaknya Bunda Rahma dia. Lubis, Kristen Muslim Lubis. Kristen, Bu. Silakan Bang, dilanjut aja tadi. Jawab tuh Bang Lubis. Pertanyaan Gurunda. Tuhannya Bang Lubis dengan Tuhan Yahudi sama atau tidak? Silakan Bang. Oh, jangan Juma lah Bang. Juma itu terlalu bodoh.
Aduh. Bertanya yang lain aja. Begini ya Bang ya, saya kasih tahu dulu. Saudara-saudara, teman-teman Oten ini yang di bawah, ya, yang dibilang Jumat tadi mana ada yang benar? Dia sebut Matius 4 ayat yang 4. Beda bunyinya. Saya buka kitab, beda bunyinya. Artinya dia enggak ada pengetahuan. Coba baca Matius 4 nomor 4. Coba. Baca. Manusia hidup bukan dari roti saja. Itu isinya. Tapi dari firman. Dari firman. Yang keluar dari Loh, tadi Anda bilang, Juma bilang, ngecor aja. Jadi begitu ya teman-teman Oten. Dia ingin tipu temannya sendiri. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yeay, kasihan deh loh. Dia yang potong-potong, dia nggak baca semuanya, lain orang. Kasihan deh loh. Kau jangan kau uji saya, jangan kau ragukan pengetahuan Bible saya, jangan. Ya, jangan. Jangan lubis. Dia nggak tahu buka mute. Makasih Bang Uwais. Kau mau memperbodoh sesamamu Kristen ya silahkan aja. Tugas saya mencerdaskan kalian, oke? Saya adalah utusan Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus yang kalian bengkokkan. Paham kau Lubis? Lubis? Paham kau nak? Kau itu nggak ada nggak ada pengetahuan kau, adik sayang. Saya jadi, ini utusan Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus yang kau bengkokkan. Menurut Yesus, semua manusia adalah berasal dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Oke, paham ya di situ ya anakku? Lubis, jangan lupa mandi. Jangan lupa pakai sabun. Besok bangun sikat gigi pakai rinso ya nak. Iko dong, nggak busa-busa mulutnya. Santomi supaya bersikir rasa babi, lebat dengan babi. Tetap lama kah? Ngapain kalian belajar sama Juma? Dia mau ke balala, lemah. Matius 4 nomor 4, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Belum banyak cerita. Apa dapat tolong-tolong? Isi Biblenya dia pelintir sendiri. Tolong. Belajar saya kok balala, lemah. Yang benar tolong kamu deh gablak maka. Orang dia yang salah baca, dia nggak dilanjutin bacaannya, nyalain orang. Dia mau ragu pun Bible jiko dong cece. Dede sarapan paginya itu Gurunda Bibelmu. Holden Lubis, selamat malam saudara. Kristen Muslim. Pagi ya, Kristen ya. Lubis. Kau tadi sepupunya apa saudaranya tadi yang turun itu Bang? Lubis. Satu marga dia. Satu marga. Oke Bang, silakan. Apa yang ingin kau sampaikan? Kalau saya menilai, saya terus singgah di sini. Saya menilai Pak. Ini seolah-olah Bang Juma ini ahli kitab, ahli Injil. Padahal memang tahu, Bapak. Baru bina tahu. Padahal Al-Quran sendiri menuliskan, jika kau ragu-ragu dengan Injil, tanyakan kepada Iya. Ya, jadi saya ingin bertanya, sekarang Juma mau belajarkah atau hanya membantah? Saudara, yang dibahas Al-Quran itu sebentar Juma, karena ajaran Islam sendiri setahu saya itu yang keluar dari ajaran Muhammad itu sudah murtad.
Oke. Terus? Sementara ajaran Muhammad mengatakan, Al-Quran mengatakan, kafirlah orang-orang yang menyebutkan bahwa Allah itu 3. Ya, jadi Anda kalau paham tentang ketritunggalan Allah dalam Kristen, tanya kepada kami, bukan yang menjadi benar-benar bukan. Aduh, parah. Emang ada Allah di Kristen? Coba kita buktikan dulu, Bang. Di dalam ajaran Nabi Musa, apakah Nabi Musa mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Dalam bentuk manusia dan dalam bentuk burung merpati. Coba sebelum kerobek kupingmu, silakan. Di mana Tuhannya Nabi Musa datang dalam rupa 100% Tuhan dan 100% burung merpati. Coba, di mana tuh? Saya ingin tahu. Macet. Ayo. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Nah, coba kau ajari saya, di mana Tuhannya Nabi Musa datang dalam rupa bentuk burung merpati, itu di mana itu? Kok ada Tuhan dalam bentuk burung? Dompala. Macet. Mute-nya buka, host. Kasihan dia nih, dia belum tahu. Mute-nya buka. Tolo-tolo nek diskusi nama Jawab dulu. Di mana ajaran para nabi Tuhannya datang dalam bentuk burung merpati? Kenapa bukan burung Garuda? Gila Cordoba, macet ki konsep. Host, buka mute-nya kodong. Kasihan naga orang tolo-tolo. Buka kaya nuna mute-nya, host. Udah dibukain Bunda Rahma, nggak mau buka. Oh, udah ya. Oh. 2 lubis ini malam. Sama semua lubis. Halo Suma. Semangat, Pak. Datang lagi. Halo Sulkifli. Lubis yang 1, ntar dulu. Risul lubis yang 1. Kalau untuk Risul lubis yang 1 saya udah bersihin tempatnya di Jakarta. Nggak bakal masuk lagi di situ. Kamu haramkan babi, terus kenapa kamu nggak gauli? Datang lagi si Peang. Woi Peang. Udah kamu gauli hewan nggak? Udah gauli hewan nggak tuh? Diperintahkannya sama Muhammad itu. Di mana itu? Tolong. Kenapa Pak tolong semua? Yang saya lihat di YouTube itu banyak gereja menikahkan orang Kristen perempuan dengan monyet. Ada perempuan dengan anjing. Ada juga perempuan dengan kuda. Kenapa kayak gitu kali agama kalian? Dendek kalau kuda, ngapa itu kuda? Isi. Astagfirullahaladzim. Mati mijanat orang. Holden, kau sudah mati kah? Apa dia kenapa diam? Tidur dia Bunda. Kau tidur. Nah itu udah dibuka mic-nya. Kenapa saya dimut-mut? Mut. Bukan di mut. Ini mau musuk kok ke lemah. Karena kau ada. Kalian ini mau belajar atau mau menghujat? Ini saya tanya. Kalau kalian kurang mengerti, dikira mau belajar tahu. Oh iya Pak Guru. Yang mau belajar, saya mau mengajar. Tanya kepada kami orang Kristen. Oke, saya tanya ya, boleh ya? Iya, tapi jangan dimut ya. Iya, baik. Tuhanmu ada berapa, Bang? 1. Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 di situ ada berapa? 1. Iya. Lama. Tolo-tolo. 1 BD. Berarti dia belum pernah membacanya. Iya, mereka ini cuman Kristen tok saja, nggak ada otak untuk belajar, tak keinginan untuk belajar Bible. Yang penting bayar perpuluhan, nyanyi lagu dangdut di gereja, topi miring, udah selesai. Makan babi, makan anjing, makan biawak, makan padale, makan pararang. Nah itulah kalian. Kenapa kamu nggak mau belajar Bible? Kenapa? Dengar Juma, belajarlah dari Apa yang kami. perlu? Iya, makanya saya tanya tadi, saudara.
Saya tanya, kamu jawab 1 Yohanes 5 nomor 7 di situ ada berapa? 1 atau 3? 1. Di mana otak kau itu? Kau manusia kan? Gambar susung itu jadi satu nalia. Kitabmu di situ tertulis kitabmu loh, tertulis di situ ada angka ditulis di sana. Kok kau sebutkan 1 gimana sih? Yohanes 5 ayat 7 itu mengatakan tentang penyembuhan. Ngapa Yohanes 5 kak belemak? TAI 1 Yohanes 5 nomor 7 balau. Di situ tidak ada tertulis tentang penyembuhan. Astagfirullahaladzim. Nggak pernah kau jadi kau pikir perdukungan, bukan dukun ini itu 3 Weh, itu anu buta tiga ada 3 talu nomor talu Topo nguru. Sebab ada 3 Bagaimana 3 menerangkannya itu 3? Itu jelas. Mati Mija. Coba kau buka dulu bang. Buka itu kitabnya. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu ada 3. Ada berapa di situ? Jadi begini Gina. Iya. Dengar Gina. Mandra senanaga. Sama dengan Ada manusia. berapa di sana bang? Ada berapa? Itu 1, Esa. Kok ketawa? Belajar dari kamu. Host besarin dulu Bunda Rahma host. Coba buka mulutmu untuk melihat kalau mata enggak bagus. Itu berapa itu? Sebab ada berapa? Nah, sebab ada 3. Ada 3. Iya ada 3. Terus kenapa kau katakan 1? Dilanjutkan membacanya dong. Iya. Lanjutkan membacanya. Dan ketiganya adalah dan ketiganya adalah 1. Dan ketiganya adalah itu di dalam kurung. Siapa bilang dalam kurung? Dan ketiganya adalah Iya. Dan ketiganya adalah 1. Nah, berapa di situ? 1 atau 3? Esa itu 1. Juma 1 atau 3? Juma dengan 1 atau 3? Belajar. Kamu mau membantah atau mau belajar? Enggak, saya tanya 1 atau 3? 1 atau 3? Saya ajari. Karena kau saya tanya kalau menyebut Allah itu 1 atau 3? Dengar dulu, itu Al-Qur'anmu. Saya tanya dulu di situ 1 atau 3? Allah itu 3. Kalau kau menyebut itu 3 kau kafir. Tidak lama 1 lagi atau 3? kau akan berbahaya. Kalau kau 1 atau 3? Bunda Rahma. Iya. Coba turun di bahasa aslinya ke bawah. Ada nggak dikatakan 1 di situ? Juma, kalau kau tetap diam dulu, diam dulu, Dek. Diam dulu, Dek. Bahasa aslinya nggak ada, nggak sampai segitu, ditambah-tambahan itu. Juma, kalau kamu tetap diam dulu kau diam dulu deh, adik Lubis diam dulu deh ya, sabar ya. Nanti ajarin dulu, kakak kamu ajarin akan deh. celaka kalau kamu membantah. Kamu mencari kebenaran. Saya atau ajarin kamu deh, sabar dulu deh. Adik diam dulu ya, biarkan kakakmu ini ajarin kau ya. Kalian cari kebenaran atau pembenaran? Adik. Dengar dulu adik kecil. Juma, kamu itu masih pagi. Ya, tuh. Coba lihat tuh. Mana? Dan ketiganya adalah 1 itu mana di aslinya? Turun ke bawah, Bun. Lihat bahasa Yunaninya. Saya tidak mau tahu bahasa Yunani. Mandra saya Lubis. Blamat. Itu ku bilang. Gimana ceritanya Anda itu mau menjelaskan iman Anda kepada kami sementara Anda tidak ngerti Bible? Kalau kamu membantah kebenaran. Kebenaran apa tuh Yul? Hei, justru Anda yang membantah kebenaran. Di Bible kamu itu original teksnya tidak ada dikatakan dan ketiganya adalah 1. Al-Quran sendiri. Dengar dulu Juma. Nah, apalagi Al-Quran. Saya baca original teksnya ya. Gak bisa ke Al-Quran. Jangan Adik. Kalau kau turun lah kau
Adek, kapasitasmu nggak ada bahas Quran, Dek. Bible aja kamu buta, Dek. Gimana mau bahas Quran? Al-Quran itu kitab termaterai, nggak bisa dibaca sembarang orang. Bible ini aja, 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhanmu yang bersaksi dalam surga. Udah, selesai. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan Tuhannya 1, itu bohong. Tuhannya Kristen itu 3 berdasarkan 1 Yohanes 5 nomor 7. Setan berkata, wahai saudara-saudaraku, gerakan kita semakin sulit. Isi Bible sudah dibongkar habis. Kita mau kemana sekarang ini? Yang lain mengatakan, tenang, yang penting perpuluhan berjalan mulus. Biarkan saja mereka membongkar semua isi Bible. Yang penting kita tetap menerima perpuluhan. Tepuk pantat. Kan gitu. Tepuk tangan. Oh, bukan tepuk pantat, Dik. Iya, Indra. Tahu Bunda. Kalau original tesnya itu nggak ada itu. Ketiganya adalah satu aja. Di situ original tesnya berakhir dengan ada 3 yang bersaksi. Iya. Oti Trace Asian Koi Marturointes Urano. Sampai situ doang. Marturointes. Garenteng jauh. Marturointes artinya itu memberi kesaksian. Oh, tahu hebatnya. Pintarnya, Deng. Iya. Berapa hari kira-kira anak kecil mempelajari ini bahasa? Itulah aku katakan ada 3 yang bersaksi. Berarti kalau 3 saksi ada berapa pribadi? 3 pribadi dong. Sebenarnya kan ini membahas tentang manusia, Bang Coba ya, bukan Tuhan. Aduh, parah. Iya Bang Andi. Tapi yang lain nambahin untuk memperkuat trinitasnya. Ini originalnya nih. Aduh, mana dia? Ini originalnya ya. Sebab ada hanya 3 yang memberi keseingatan. Original tesnya baca Bunda. Saya mau pengen dengar Bunda bahasa Yunani. Edende Eko dong. Ini Greknya ya. Nih memberi kesaksian sampai ini aja ya. Ya tadi itu dalam kurung tambahan saudara-saudara, makanya dipakai kurung itu. Kalau originalnya aslinya cuma sampai sini ya. Hanya 3 memberi. Ada 3 memberi kesaksian nih originalnya nih Grek. Tapi tadi kita lihat kalimatnya itu panjang bersambung sampai ke 8. Dalam kurung itu palsu tambahan ya, tapi aslinya itu 3 memberi kesaksian. Jadi 3 Tuhannya. Oke, lanjut. Malam Bang Indra, Bang ID Aheng. Dari Muslim apa Kristen Bang? Saya Muslim Bang, saya mau titip pertanyaan aja Bang. Boleh nggak? Ya, gimana Bang? Jadi gini Bang, setiap kan sebelumnya saya suka naik-naik tuh ke room si RK, Mikana dan lain-lain lah. Saya suka tanyakan gini, di kitab Anda di Kejadian sampai Wahyu sebutkan satu data yang mengatakan kalau Yesus itu yang diciptakan langit dan bumi, kayak gitu Bang. Itu aja sih, nggak pernah dijawab, selalu diturunkan sih Bang. Iya, itu saudara Simpson Simamora, tolong dinaikkan dong. Oke, saya turun Bang, makasih ya. Iya, makasih ya. Jadikan pertanyaan aja Bang ya. Siap. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Indra. Selamat pagi. Simpson, silakan ke atas. Giliran kamu sekarang. Bang. Indra nasi goreng. Indra Jess. Kristen ya. Saya ini nggak tahu, saya ini Kristen, apa saya ini Islam, apa saya Buddha. Saya cuma pengen tanya. Ya. Untuk mengenal Tuhan itu gimana sih caranya? Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan caranya itu dengan akal, Bang. Bukan dengan mata.
Bukan cuma mata saja, tapi dengan akal. Iya. Selamat malam. Kalau dipikir-pikir, sabar saudara Simpson. Tidak ketemu, Bang. Kok nggak ketemu? Iya. Nah, sekarang begini. Kita nggak tahu wujudnya gimana. Sekarang gini, kok bisa Anda berbicara? Kok bisa berbicara Anda ini? Emang dari lahirnya? Yang mengadakan itu Anda atau siapa? Ya, diri sendiri. Hah? Yakin? Dari mana Anda buat diri Anda itu bisa? Ada Anda bikin mulut, ada lidah, ada pita suara. Anda yang buat? Bukan sih, orang tua. Siapa yang buat? Orang tua Anda bikin. Oh gitu. Setahu saya orang tua Anda cuma tulis tangan. Keceplek, 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 keceplek. Dia nggak ada bikin lidah, nggak ada bikin pita suara. Kok bisa terbentuk sendiri? Itu yang buat siapa? Nggak tahu, Bang. Nah, itulah Tuhan. Jadi, yes, Al-Quran mengatakan orang yang berakal akan mampu mengenali diriku. Makanya Tuhan mengatakan Al-Quran surah Kahf ayat 16 bahwa aku lebih dekat dari urat leher manusia daripada manusia itu sendiri kepada dirinya sendiri. Anda nggak tahu kan bagaimana saraf-saraf Anda tersusun di dalam kepala? Anda tahu atau tidak? Nggak tahu. Nah, sementara itu punya Anda, itu kepala Anda, tapi Anda nggak tahu. Jadi siapa yang menyusun itu semua? Halo, selamat malam, boleh bicara. Orang tua Anda nggak mungkin, pemerintah kita nggak mungkin. Itu makanya Al-Quran mengatakan orang yang berakal akan sampai kepadaku. Jadi ini kepala kita ini bisa seperti ini, bisa berbicara, bisa melihat, bisa merespon, bisa berkarya, bisa berpikir, yang bisa memberikan ide-ide baru, bisa menciptakan hal-hal baru. Itu karena Tuhan kita hadir kemudian dalam diri kita untuk supaya kita itu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Artinya Tuhan itu tidak perlu hadir dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk. Tuhan hadir dalam bentuk eksistensi daripada alam semesta ini. Tuhan menghadirkan dirinya melalui alam. Alam besar, alam kecil. Alam besar ya alam semesta. Alam kecil ya alam tubuh kita ini. Komponen-komponen yang tersusun dari jantung, limpa, hati, mata, hidung. Susunan inilah kemudian cerminan eksistensi Tuhan. Karena alam kecil berupa diri manusia itu adalah bukti kehadiran Tuhan pada diri orang yang berakal. Gitu. Oh begitu Bang ya. Iya dong. Kita coba apa yang ada pada diri kita milik kita. Tangan bukan milik kita, kaki juga bukan milik kita, kepala, leher, semua yang ada pada diri kita ini bukan milik kita. Semuanya pinjaman. Pinjaman dari mana? Pinjaman dari sang pemilik. Siapa pemiliknya? Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Rabbus samawati wal ardh, pencipta alam semesta. Ini kenapa ini cucunya Yesus? Tahu kenapa? Baca. Apa masalahmu Simpson? Kau habis makan balsam? Balas lingku. Santai dulu Simpson, santai, relax, santai dulu, atur napas, Santai Kak Blama. Santai dulu, santai. Ya, udah tenang. Nah, kalau sudah tenang mulai bicara, silakan. Gini Bang, ya. Kalau agama itu kan bukan hanya kata, harus ada puasa. Ya, betul. Aku kan udah DM abang itu. Terus? Balaslah. Berarti Anda tidak berkuasa. Anda tidak berkuasa untuk memaksa saya untuk membalas DM Anda, kan kasihan. Kita kan mau adu keyakinan Ya ini kita sudah bertemu, ngapain bahas DM? Ini sudah ketemu kita. Bilang aja iya, kita kalau yakin abang, udah balas. Ini kita sudah bertemu ini. DM-nya balas dulu. Ini kita sudah di sini, ngapain bahas DM? Kita bertemu, mau buka kamera kita? Mau? Bilang aja iya, udah. Ada keyakinan. Iya. Kita adu keyakinan, iya. Apa lagi? Udah. Apa lagi? Aku cuman itu aja Bang. Yang kalah mati udah.
Mati meja. Anda menang ataupun kalah, Anda akan mati. Kalau mati itu asal apa? Ini kan masalah keyakinan. Ini masalah keyakinan kayak mana? Keyakinan apa yang Anda imani? Anda yakini? Yesus Tuhan. Mana buktinya keyakinan Anda itu betul? Faktanya Yesus manusia. Coba Anda ambil lilin, bakar lilin, habis itu Anda buka celana, jongkok di atasnya lilin itu. Nah, bisa nggak Anda setelah bakar lilin di atas pantat Anda, di bawah pantat Anda itu Yesus jadi Tuhan? Bisa nggak? Bisa nggak merubah anak Maria itu menjadi Tuhan setelah Anda membakar anus Anda dengan lilin? Bisa nggak? Coba. Bisa tidak dengan pola itu Anda menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan anak Maria? Nggak bisa kan? Tetap aja Yesus itu adalah manusia. Balai pajana ko dong. Coba. Cuma curhat kayak begitu, merepet kayak itu untuk apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Coba. Bisa nggak? Kalau itu masih kecil. Ini yang mau nantang saya diskusi. Coba Anda buktikan Yesus itu bukan manusia. Buktikan dulu. Memuja agamamu, Bang. Tapi nggak mau aku. Nggak mau apa? Ini saudara kita ini waktu kecil minum susu apa ini ya? Susu kambing. Susu kambing ya, susu kambing. Langsung netek ke kambing kali ya? Nggak pakai dot, langsung ke kambing. Kapan pun nggak kau bertemu dengan Tuhanmu. Titik. Udah, bacot. Aduh, ini ya kalau netek susu kambing tapi langsung di kambing tanpa perantara dot. Bang Zuma. Iya. Bang Zuma agamanya apa sih? Saya Muslim, saya Islam. Oh, Islam. Yes. Abang pinter bahasa apa? Pinter dengan agama-agama lain. Saya belajar, Bang. Belajar dan bukan mualaf gitu, bukan ya? Bukan. Berarti Bang Zuma ini ustadz ya? Ya, bukan juga. Saya cuma apologet. Oh, boleh saya jadi muridnya, Bang? Boleh. Begitu, Bang. Ilmunya, Bang. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Saya jentuh. Ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Albert, pagi Albert. Albert. Tidur ini Albert. Karena udah 2:30 ya, istirahat lah ya. Ya. Ya sudah ya dulu ya semuanya. Istirahat, bajunya juga perlu istirahat. Iya. Oh iya, Gurunda. Terima kasih Gurunda, Bang Daman. Iya, sama-sama, Masya Allah, luar biasa. Semuanya, Bunda Rahma. Andi memang hebat, luar biasa. Dulu gua tutup doa kepada majelis, silakan Bang Daman. Biar ada kerjaan dikit. Ya, guru kita ini. Apa namanya itu dipromosiin dikit dan gitu coy. Ya boleh ya, izin promosi dulu ya dikit ya. Silakan Bang Daman, silakan Bang Daman. Ntar mana ya? Ini dia. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, jangan lupa ya dikunjungi. Waalaikumsalam. Jangan lupa dikunjungi YouTube-nya, berbuat. Nah, jangan lupa supportnya ya teman-teman.
Nah, itu aja. Nah, Oke, siap Bang Daman. kita tutup dengan ini ya, dengan doa kafaratul majelis mungkin Ustaz. enggak dari ini aja, dengan tarik al-Fatihah. Oh ya, siap. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alim alihi wasahbihi wa ila arwahi sahibi tarakati wa alati wa ila arwahi awliya illa fi masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa mahbariha bi rahmatika wa ridwanihi ajma'in. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu juga dengan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa sallim. Dah, silakan ditutup. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.